Minasan konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda di sini. Minasan apa kabar? Genki desu ka? Semoga teman-teman dalam keadaan genki ya. Nah, hari ini kita akan sharing materi lagi. Dan kali ini materinya akan sangat bermanfaat loh buat teman-teman semua. Ya, intinya dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita tidak luput ya dari mengungkapkan terima kasih sama orang, karena pasti kita saling bantu-membantu juga tuh dengan orang lain. Nah, teman-teman pastinya tahu nih, kalau dalam bahasa Jepang kita ngucapin terima kasih itu pakai arigato gozaimasu. Betul banget. Ya kan, itu yang paling umum. Bahkan orang yang tidak belajar bahasa Jepang aja kayaknya tahu deh arigato gozaimasu itu artinya terima kasih. Nah, tapi tahu nggak sih kalian kalau ternyata ada banyak banget loh ungkapan rasa terima kasih dalam bahasa Jepang selain arigato gozaimasu. Penasaran nggak apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, minasan, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu arigato gozaimasu. Nah, kata yang udah aku bilang ini tuh paling umum ya, paling sering dipakai juga di Jepang, yaitu arigato gozaimasu yang artinya adalah terima kasih. Arigato gozaimasu ini akan membawa kesan formal dan juga sopan ketika kalian pakai gitu guys ya. Nah, arigato gozaimasu sendiri ini sebenarnya berasal dari kata arigatonya ini dari arigatai. Gatainya ini artinya adalah sesuatu yang sulit guys. Nah, kebayangkan? Jadi kalau misalkan kita artikan secara harafiah gitu ya, arigato gozaimasu ini artinya adalah rasa terima kasih atau rasa syukur karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang sulit gitu. Kita diberikan sesuatu atau dibantu oleh orang lain untuk keluar dari satu kesulitan juga bisa kayak gitu. Oke, jadi kebayangkan arti dari arigato gozaimasu ini sendiri. Nah, sebenarnya juga ada nih kepanjangannya lagi ya, yaitu domo arigato gozaimasu. Ini bakal membawa kesan yang super formal ya. Kalian bisa pakai ini di rapat atau ketika bertemu yang lebih tua. Nah, tapi juga ini bisa disingkat menjadi arigato saja. Kalau arigato pastinya lebih kasual dong. Kalian lebih bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa pakai untuk rekan kerja, teman sepantaran kalian, ya pokoknya yang seangkatan sama kalian, kalian bisa pakai arigato saja. Sekarang paham kan? Yang kedua ada kata domo. Oke, tadi juga kalian sempat denger kan aku bilang domo arigato gozaimasu. Nah, domo ini adalah singkatan atau kependekan dari domo arigato gozaimasu. Jadi kita ambil domonya aja. Oke, kalau misalkan domo arigato gozaimasu itu membawa kesan yang super formal, ternyata kalau kita pakai domonya aja, itu tuh malah jadi kasual guys ya, yang artinya sama kayak makasih kalau di Indonesia ya. Jadi kalian bisa pakai domo ke teman-teman sepantaran kalian. Jadi dalam situasi yang kasual, dalam kehidupan sehari-hari, kalian boleh pakai domo saja. Oke, sedangkan tadi kebalikannya, kalau komplit, domo arigato gozaimasu. Nah, kalau ini tuh bakal membawa kesan super formal. Kalian bisa pakai ini di acara-acara kayak rapat, atau ketika kalian bertemu dengan orang yang baru, kalian bisa pakai domo arigato gozaimasu. Termasuk kepada orang yang kalian anggap lebih tua atau derajatnya lebih tinggi dari kalian. Yang berikutnya guys, yang ketiga ada sumimasen. Loh kak, bukannya sumimasen itu artinya maaf atau permisi ya? Betul kok teman-teman. Tapi ternyata sumimasen juga bisa kita gunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Loh kok bisa? Misalnya kondisinya kayak gini nih, lagi crowded atau lagi penuh banget. Terus ada orang yang mempersilahkan kalian untuk lewat duluan. Nah, itu kan artinya kita udah ngerepotin orang itu. Dan kita tuh harus ngucapin terima kasih dong sama orang tersebut karena udah ngebolehin kita buat jalan duluan. Nah, di situ kita bisa bilang sumimasen. Sumimasen di sini memang artinya kalau kalau dalam bahasa Sunda mungkin sama dengan punten ya atau permisi. Tapi di sini juga ada unsur terima kasihnya. Jadi kayak maaf, terima kasih gitu. Jadi sumimasen juga bisa berarti terima kasih karena orang lain tuh udah direpotkan atas kita loh, teman-teman, seperti itu. Dan ternyata sumimasen juga bisa bisa kita lengkapi dengan kata domo di depannya. Domo sumimasen, itu juga bisa kalian pakai ya dalam kondisi seperti yang aku ceritakan tadi. Nah, sumimasen ini sendiri intinya bisa kalian pakai kalau kalian mau minta tolong ke orang lain atau kalian mau merepotkan orang lain. Ingat ya. Berikutnya teman-teman, yang keempat ada itadakimasu. Loh kak, itadakimasu itu bukannya artinya selamat makan ya? Emangnya kita mau makan nih? Ya teman-teman, itadakimasu memang artinya tuh selamat makan. Tapi ternyata ada makna yang lebih dalam dari cuman selamat makan aja.
Jadi di situ tuh ternyata ada makna terima kasihnya juga teman-teman. Terima kasih untuk apa sih? Nanti aku jelasin ya. Nah buat teman-teman yang juga udah belajar Kenjogo atau Sonkeigo, kalian pasti tahu juga nih, itadakimasu ini bentuk yang lebih baik ya, bentuk yang lebih sopan daripada moraimasu. Kan moraimasu ini kan menerima aja. Tapi kalau itadakimasu itu kayak kita tuh menerima dari orang yang lebih tinggi dari kita, lebih atas dari kita. Seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan itadakimasu? Rasa terima kasih untuk makanan gitu kan? Oke, hubungannya kayak gini teman-teman. Jadi kalau kita itadakimasu itu artinya kita tuh berterima kasih kepada siapa nih? Kepada alam gitu, kepada kami sama, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan karena telah menyediakan makanan. Dan makanan itu nggak sembarang makanan, maksudnya dari makan itu kita bisa jadi sehat, kita bisa melanjutkan kehidupan. Jadi di situ ada makna terima kasih untuk makanan yang sudah ada ini, yang sudah bisa kami nikmati. Gitu teman-teman. Jadi maknanya nggak hanya sebatas selamat makan aja, tapi itadakimasu ini maknanya seluas itu. Tidak hanya untuk manusia, berarti ya teman-teman ya. Tidak hanya untuk apa ya, kayak dikasih sama manusia, tapi bisa juga berterima kasih kepada, seperti yang aku ucapkan tadi, pada alam, pada hewan, pada tumbuhan. Nah, jadi teman-teman sekarang tahu dong ya makna itadakimasu yang sedalam-dalamnya tuh seperti apa sih? Berikutnya teman-teman, yang kelima ada osorerimasu. Osorerimasu ini pasti kalian jarang dengar ya kan? Ya, karena osorerimasu ini bener-bener dia apa ya, conditional banget gitu dipakainya. Biasanya tuh dalam percakapan bisnis, kaiwa dakede. Hanya digunakan ketika situasi-situasi yang memang formal banget, pada rapat-rapat dan percakapan bisnis seperti tadi. Dan sebenarnya maknanya apa sih? Ini tuh maknanya tentu saja terima kasih ya, karena kita lagi bahas terima kasih juga. Tapi selain terima kasih ada makna lain, kayak makna rasa syukur dan juga makna minta maaf di saat yang bersamaan. Jadi ini maknanya kompleks ya. Osorerimasu kayak gitu teman-teman. Ini juga sebenarnya bisa kalian pakai ketika kalian berbicara dengan orang yang kalian anggap tuh senior banget deh, lebih tua dari kalian atau yang kalian agung-agungkan gitu. Kalian tuh bisa pakai kata osorerimasu ini. Tapi kalau misalkan kalian pakai kata ini di situasi yang kasual, di kehidupan sehari-hari, even sama teman kerja kalian, itu akan menjadi kurang tepat teman-teman. Karena ini emang kondisinya tuh formal banget. Jadi kalau sama teman-teman atau rekan kerja itu jangan pakai osorerimasu ya. Berikutnya guys, ada kata thank you. Wah, kalau kata thank you kalian pasti udah nggak asing lagi ya. Jadi thank you ini sebenarnya kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu thank you, yang artinya makasih, terima kasih, kayak gitu ya, sekasual itu. Dan ini pastinya masuknya ke list bahasa gaul, yang pakai pastinya anak-anak muda buat dipakai ke teman-teman atau rekan-rekan mereka. Benar nggak sih guys? So, kata-kata ini tuh benar-benar kasual, jadi kalian bisa pakai untuk teman dekat kalian. Tapi kalau bahasa chatting, biasanya thank you ini tuh nggak pakai katakana guys, tapi ditulisnya menggunakan angka 3 dan 9. Kok bisa kak? Karena 3 itu kan bacanya sang dan 9 itu bacanya Q. Jadi kalau kalian mau berterima kasih sama teman kalian lewat chat, bisa pakai 39 alias thank you. Thank you. Berikutnya teman-teman ada kangsha moshigemasu. Wah, dari frasanya aja ini udah kayak formal banget ya. Betul teman-teman. Jadi ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih secara formal dan sopan banget. Dan ini tuh sikonnya biasanya kita merasa sangat berterima kasih atas pertolongan orang lain atau merasa berhutang budi atas apa yang udah orang lain lakukan kepada kita. Kita bisa pakai kangsha moshigemasu. Kalau kita bedah artinya satu persatu, kangsha ini kan artinya adalah rasa terima kasih. Dan moshigemasu itu artinya adalah menghaturkan atau mengatakan. Berarti kita kayak menghaturkan terima kasih gitu. Bener-bener formal sekali ya kan. Nah jadi kalau kalian lagi merasa terbantu sama orang lain, merasa kayak pengen ngucapin terima kasih banget dalam situasi yang emang formal dan sopan, kalian bisa pakai kangsha moshigemasu. Nah frase ini juga bisa disingkat dan kalian pasti familiar dengan singkatannya, yaitu kangsha shimasu. Kangsha shimasu yang artinya juga sama ya, ngasih apa, memberikan thank you, memberikan terima kasih kayak gitu. Cuman karena jadi disingkat ini, pastinya nuansa formalnya berkurang dan nuansa sopannya juga berkurang menjadi sedikit lebih kasual. Yang berikutnya ada gokuro sama deshita.
dan otsukaresama deshita. Wah, kalau yang ini pasti sering denger juga nih. Mungkin di anime-anime, di dorama ya, atau di film-film Jepang lainnya pasti sering denger nih gokuro sama deshita dan otsukaresama deshita ya. Karena ini memang dua frase yang suka dipakai di lingkungan pekerjaan. Jadi kalian pasti sering lihat tuh. Kalau udah beres kerja, pasti ada yang ngucapin otsukaresama deshita, ada yang ngucapin gokuro sama deshita gitu, yang artinya terima kasih atas bantuan atau terima kasih atas kerja kerasnya ya. Oke, Jepang tuh lucu ya, punya budaya kayak gitu. Jadi kalau udah beres, kita tuh saling ngucapin terima kasih, hari ini udah bekerja dengan baik gitu kan. Tapi di sini ada concern yang harus kalian perhatikan. Kalau gokuro sama deshita itu hanya diucapkan oleh atasan ke bawahan, sedangkan otsukare sama deshita diucapkan oleh kita ke atasan kita atau yang sederajat dengan kita. Jadi jangan sampai salah mengucapkan ya. Karena kalau misalkan kita mengucapkan gokuro sama deshita kepada atasan kita, wah itu nggak sopan banget sih teman-teman. Jadi kalian harus ingat yang mana yang harus kalian pakai. Oke? Ya teman-teman, dan kita sampai di yang terakhir. Di sini ada osewa ni narimashita. Oke, ini pasti sering dengar juga sih. Soalnya ini mungkin banyak diucapkan juga di anime-anime atau di dorama-dorama. Sebenarnya artinya apa sih? Artinya adalah terima kasih atas bantuannya selama ini. Maaf sudah merepotkan, kurang lebih gitu. Jadi di osewa ni narimashita ini yang membedakan dia dengan terima kasih yang lain itu adalah ada jangka waktunya. Jadi kita sudah dibantu dalam jangka waktu yang panjang. Kita sudah bekerja sama dengan orang tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Maka itu bisa pakai osewa ni narimashita kayak gitu. Dan ini juga biasanya situasinya lebih ke formal juga sih teman-teman gitu ya. Misalnya juga dalam bisnis gitu, atau mungkin kita bimbingan skripsi dan hal-hal seperti itu yang dimana kita tuh emang membutuhkan bimbingan dan pertolongan orang tersebut dalam waktu yang panjang kayak gitu. So, kita tuh di sini akan terkesan menghargai mereka karena mereka sudah memberikan kita pertolongan dan bimbingannya dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai contoh teman-teman, misalnya di dunia bisnis nih, kalian tuh udah kerja sama seorang klien dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya, biasanya kalau lagi kirim-kiriman email, di awalnya tuh akan ditulis seperti ini. Osewa ni narimashita, atau kalau mau lebih sopan lagi, osewa ni natte orimasu gitu. Jangan salah ya. Ya teman-teman, jadi sekarang kalian tahu ya, untuk mengungkapkan terima kasih dalam bahasa Jepang ternyata nggak cuman pakai arigatou gozaimasu aja. Ada sangat bermacam-macam, paling tidak aku udah bahas ada 10 lah ya kurang lebih cara mengungkapkan rasa terima kasih dalam bahasa Jepang. Jadi kamu tidak boleh salah lagi ya, ketika kamu ada di sebuah kondisi kamu harus tahu pakai terima kasihnya yang mana. Oke teman-teman, dan terima kasih banget nih buat kalian yang udah tontonin video hari ini. Kalau kalian ada sesuatu yang pengen dibahas, Kak, bahas tentang ini dong, materi ini dong, boleh aja langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa buat like dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga tahu kalau Wagom Ucapin Discuss ini banyak banget nih materi-materinya. Oke teman-teman, dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Aku Manda, arigato, matane!